Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam, nyambut kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Dan cerita horor di malam hari ini saya bacakan dari akun Facebook Coenai dengan judul Hantu Bis Kota Jakarta. Mayasari Bakti adalah sebuah bis kota Jakarta yang terkenal ugal-ugalan. Sudah banyak kasus tentang kecelakaan bis tersebut. Malam ini tepatnya pukul 22, gue duduk di halte Rawamangun menunggu bis Mayasari tujuan kota. Sudah 1 jam lebih duduk menunggu bis tersebut. Entah sudah berapa batang rokok yang habis gue hisap. Hati mulai gak tenang karena gue tahu daerah ini rawan tempat berkeliaran para preman. Tak kebayang jika tiba-tiba datang preman malah gue sambil menodongkan pistol atau pisau. Jika gue melawan antara dua pilihan, gue yang mati atau dia yang mati. Kalau dia yang mati, gue masuk sel. Tapi jika sebaliknya gue yang mati, gue bergidik membayangkan jika hal tersebut terjadi. Gue buang jauh-jauh pikiran itu. Gak lama datang sebuah motor berboncengan berhenti di halte ini. Dan turunlah pemuda gondrong. Lalu si penyetir pamitan, "Hati-hati bro, banyak baca doa aja." Lalu motor pulang balik dan pergi menjauh. Alhamdulillah ada temen di halte ini. Setidaknya gak begitu takut. Gua coba menegur lelaki gondrong itu yang sedari tadi cuek tanpa memperdulikan adanya gue. "Mas, nunggu Mayasari Bakti juga ya?" Jangankan menjawab, menoleh juga tidak. Dasar penghuni Jakarta sudah adat dan tradisinya kali ya. Elu, gue. Nggak peduli sekeliling, bahkan tetangga sebelah aja sampai pada nggak kenal. Itulah Jakarta yang gue tahu. Beda dengan desa gue, satu kecamatan kenal semua ramah-ramah. Tak lama kemudian bis Mayasari Bakti datang. Lalu dengan cepat si gondrong mendahului gue. Gue aja kaki kanan baru nginjak bis udah melaju. Pantas saja disebut bis ugal-ugalan. Gue berjalan masuk, penumpang hampir penuh namun mereka berwajah datar dan tak ada ekspresi. Suasana bis ini gue rasakan lain, sepi, dingin. Gue berjalan mencari bangku kosong. Ada beberapa bangku kosong, tapi setiap gue mau duduk, orang yang di sebelahnya enggak mau memberi jalan atau bergeser. Jadi gue malas duduk di sebelahnya. Gue hanya lanjut jalan ke belakang dan akhirnya menemukan bangku 2 yang kosong semua. Alhamdulillah gue bisa naikin kaki gue dengan bebas. Setelah beberapa menit, namun tak juga kondektor yang menagih ongkos. Apa mungkin lupa atau nggak ngelihat gue penumpang baru atau memang hari ini gratis? Masa bodoh, baguslah nggak keluar ongkos. Di sebelah bangku yang gue duduki ada penumpang bapak-bapak setengah baya yang sedari tadi cuek nggak ada ekspresi terhadap gue. Lalu gue tegur dia, "Pak, turun di mana?" Sambil gue tepuk pundaknya pelan. Namun tangan gue menyentuh tempat hampa kosong, hanya dingin. Gue kaget, si bapak nggak bisa gue sentuh. Apakah dia hantu? Bodo amat, yang penting dia nggak ganggu gue. Menghilangkan suntuk lalu gue keluarkan rokok. Masa bodoh dengan penumpang lain. Mereka aja masa bodoh sama gue, gak ada ramah tamahnya. Mulai menyalakan rokok lalu gue tiup asapnya ke depan. Si bapak yang tadi gue tepuk menutup hidungnya dan beberapa penumpang yang lain pun sama. Gue hanya tersenyum. Mungkin mereka kebauan asap rokok gue. Si bapak bertanya pada kondektur yang kebetulan berjalan ke belakang, "Mas, kok bau menyan ya?" Lalu si kondektur menjawab, "Mungkin arwah yang di halte Rawamangun tadi ikut naik pak. Udah biasa, dia sering ikut tapi gak mengganggu. Dia dulu mati dibunuh preman di situ yang katanya dia mau naik bis Mayasari Bakti." Kondektur menjelaskan. Gue yang mendengar ucapan kondektur jadi teringat beberapa hari lalu saat gue menunggu bis Mayasari Bakti di halte Rawamangun tadi. Sekarang gue ingat ternyata gue hantunya. Oke teman-teman, sekian cerita horor untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.